Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat Ibu Ndaru selaku pengampu mata kuliah model matematika serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Zidarni Al-Halisa dengan akhiran NIM 37, saya sendiri Sultan Ahmad Naufal dengan akhiran NIM 72, dan Aldi Faris Wiransyah dengan akhiran NIM 52 akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Implementasi Simulasi Monte Carlo dalam model Geometric Brilliant Motion untuk estimasi volatilitas harga minyak mentah global tahun 2017 sampai 2026. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada April 2026, Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis yang dilalui oleh sekitar 21 juta barel minyak per hari atau setara 20 hingga 30% pasokan minyak dunia berada di ambang kritis akibat eskalasi konflik antara Iran dan US. Dampaknya harga minyak mentah menembus hingga $100 per barel, bahkan sempat menyentuh $118 per barel. Lonjakan harga yang tertinggi mencapai 5,68% hanya dalam satu hari perdagangan. Bagi Indonesia sebagai negara importir, ini adalah bencana. Asumsi APBN kita hanya dipatok di $70 per barel. Ini adalah harga yang jauh di bawah harga yang terjadi, sehingga mengancam defisit fiskal hingga 1.100 triliun rupiah. Nah, guncangan ini membuktikan bahwa pergerakan harga komoditas energi tidak bisa kita pahami dengan secara linear. Nah, pasar membutuhkan instrumen yang mampu mengukur dan memetakan anomali seperti ini, gitu. Seperti krisis politik seperti ini. Kenapa metode konvensional tidak cukup? Nah, model deterministik atau konvensional yang selama ini banyak digunakan bekerja dengan asumsi bahwa bahwa harga akan mengikuti pola masa lalu secara linear dan pasti. Nah, model ini tidak menyediakan ruang untuk fluktuasi acak. Nah, ketika terjadi market shock seperti krisis geopolitik, maka model ini akan gagal total gitu. Nah, oleh karena itu kami memilih pendekatan stokastik melalui Geometric Brilliant Motion atau GBM. Nah, keunggulan GBM ini terletak pada dua hal. Yang pertama, ia mengakui bahwa harga mengikuti random walk atau tidak bisa kita prediksi secara pasti. Nah, yang kedua, model ini juga menjamin bahwa harga yang diproyeksikan akan selalu bernilai positif sesuai dengan realitas harga komoditas di pasar. Persamaan inti dari GBM ini itu kita dapatkan dari penurunan melalui teorema Ito yang bunyi ST sama dengan ST-1 kali eksponensial dari mu kurang sigma kuadrat per 2 kali delta T ditambah sigma kali epsilon kali akar delta T. Ada 4 komponen kunci di sini. Yang pertama itu ST-1 atau harga aktual kemarin yang akan menjadi titik tolak atau jangkar gitu ya sebelum proyeksi dimulai. Lalu yang kedua ada drift yang dilambangkan dengan mu. Ini adalah arus fundamental yang merepresentasikan ekspektasi tren harga jangka panjang berdasarkan data historis. Nah, yang ketiga itu adalah volatilitas atau yang disimbolkan dengan sigma. Ini adalah tingkat turbulensi pasar yang diukur berdasarkan standar deviasi log return dan merepresentasikan besarnya risiko fluktuasi harian. Nah, yang keempat itu adalah epsilon atau stochastic shock. Nah, inilah yang menjadi jantung dari model stokastik ini. Epsilon adalah bilangan acak yang ditarik dari distribusi normal standar. Variabel acak ini akan mengubah satu garis lurus menjadi ribuan kemungkinan lintasan harga masa depan. Nah, GBM itu akan memberikan kita satu lintasan harga. Nah, tapi satu lintasan aja itu tidak cukup untuk
memahami ketidakpastian yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu kami juga menggunakan simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo ini akan membangkitkan 10.000 lintasan harga secara paralel gitu. Nah, masing-masing dengan bilangan acak yang berbeda. Nah, masing-masing lintasan harga ini akan merepresentasikan satu skenario yang mungkin terjadi gitu dari pergerakan harganya. Nah, prosesnya itu dimulai dari kami mengambil sampel acak si epsilon tadi berulang kali dan disubstitusi ke persamaan GBM tadi. Nah, selanjutnya setelah disubstitusi akan dibentuk sampai 10.000 lintasan yang membentuk awan probabilitas harga masa depan. Nah, setelah 10.000 harga ini dibentuk, maka akan kami agregasi gitu untuk mendapatkan satu lintasan harga yang paling representatif. Oke, selanjutnya di sini ada arsitektur datanya dan kita bakal ngapain, apa yang kita lakukan aja sih sebenarnya dari awal penelitian. Jadi yang pertama kita akan melakukan data ingestion tadinya, di mana kita mengekstraksi 2.448 data, ini kita ngambil dari Yahoo Finance dan pastinya ini juga data yang terkredibel gitu ya, dan diakuisisi melalui investing.com. Nah, data ini setelah kita ambil, lalu kita lakukan validasi dan distribusi, dicek gitu ya. Dicek distribusinya itu bagaimana. Kita juga melakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan dilakukan juga visualisasi menggunakan quantile-quantile plot. Nah, dari sinilah nanti akan didapatkan apakah kita bisa melanjutkan penelitiannya ini untuk menggunakan GBM karena GBM ini mengharuskan yaitu menggunakan distribusi normal. Nah, lalu setelah itu kita melakukan kalibrasi parameter gitu ya, di mana kami melakukan in sample sebesar 90% yang artinya sampel untuk belajarnya itu untuk datanya itu GBM-nya itu untuk belajar itu adalah 90% total data dan 10%-nya itu adalah untuk uji cobanya. Kenapa sih kita fokus ke 90% ya gitu? Karena kalau kita melihat pada data sebelumnya gitu ya dari awal tahun 2020-an lalu sampai ke tahun kita yang sekarang ini gitu ya, 2026 lonjakan harga itu baru terjadi signifikan itu ketika di akhir-akhir di awal 2026 gitu ya. Dan kalau kita ngitung dari awal 2017 datanya itu berarti masih 10%-nya doang gitu dari data keseluruhan yang mana otomatis kita kan pengen dari latar belakangnya tadi sudah dijelaskan oleh Sultan, kita kan pengen bisa memprediksikan gitu ya, memproyeksikan lah lebih tepatnya memproyeksikan harga minyak karena APBN kita juga membengkak dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang baru terjadi volatilitasnya tinggi itu adalah 10% data sekarang yaitu di 2026 awal akibat dari Trump. Kalau kita ingin menguji kemantapan model kita itu dengan asumsi kita ingin menggunakannya untuk memprediksikan arah pergerakan minyak yang sangat tidak volatil gitu ya akibat Trump, maka cocoknya kita ngetesnya itu adalah di awal era Trump mulai melakukan hal-hal yang aneh gitu ya dalam kebijakan geopolitiknya yaitu di awal 2026. Makanya kita ambil 10% sebagai data uji yang mana itu adalah 10% dari tahun 2017 sampai sekarang. Lalu kita lanjutkan dengan simulasi Monte Carlo dan lalu kita lakukan dengan validasi gitu ya. Nah, mungkin lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah tren historisnya gitu ya. Data awal kita nih dari 2017 sampai 2026 bisa dilihat gitu ya, 90%-nya itu dari 2 Januari 2017 sampai 2025, 20 Mei gitu ya. Data ujinya itu kita menggunakan 10% yaitu dimulai dari pertengahan tahun 2025 sampai pertengahan tahun 2026 itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, alasannya adalah jelas karena ini adalah awal mulai kebijakan Trump yang agak nyeleneh gitu dalam konsep geopolitik dan disinilah mulai harga minyak volatile bisa terlihat gitu ya di dalam ini ada lonjakan tinggi banget gitu. Oke lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari sini, dari semua hal yang kami lakukan, kami dapatkan parameter sebagai berikut. Itu parameternya daily driftnya atau mu-nya itu adalah 0,000545
di mana di sini kalau udah berdasarkan nilai memang cukup kecil, tapi kalau kita langsung kita menggunakan GBM dan Monte Carlo, maka dia akan menjadi volatile yang lumayan tinggi gitu ya. Dibukti ditambah juga dengan daily volatilenya itu sebesar 0,03, yang mana ini artinya kalau kita kali dalam 100 gitu 100%, maka ini berarti 3% gitu ya. 3% ini kalau dalam harga minyak itu lumayan berpengaruh ya, karena 3% ini adalah dalam bentuk volatile, teman-teman. Berarti dia akan ada kemungkinan 3% ke atas, 3% ke bawah, dan ini hanya berlaku untuk satu hari itu. Bagaimana kalau tiap hari 3%, 3%, 3%? Nah, itu kan bisa jadi majemuk gitu ya kan. Makanya volatile untuk data yang sangat besar dengan kuantitas seperti ini itu sangat-sangat besar sekali gitu ya dampaknya untuk eh, kemampuan kita dalam membayar atau mensubsidi minyak gitu. Nah, dari sini juga kita dapatkan validasi menggunakan QQ plot, di mana kami mendapatkan nilai dari log return-nya itu bisa lihat sebagai berikut. Dia ini menggunakan kuantal-kuantal plot ini, kita mendeteksi bahwa dia ini masih mendekati gitu ya dalam distribusi normal gitu. Karena kalau kita ingin menggunakan yang benar-benar normal gitu, dalam artian datanya itu berjejer mendekati dengan garis merah ini semua, ya nggak ada gitu di dunia ini, nggak ada yang benar-benar normal sepenuhnya. Kalaupun ada yang benar-benar normal sepenuhnya, maka itu datanya mungkin perlu dicurigai adanya overfitting gitu ya, atau dalam artian mungkin datanya itu sintetik atau nggak benar-benar real di dunia nyata gitu. Nah, jadi berdasarkan kita melihat di sini bahwa dia ini masih bisa dianggap batas normal sebagai distribusi normal, maka kita tetap melanjutkan penggunaan GBM ini untuk penelitian kita. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari sini setelah kami dapatkan parameter tadi gitu ya, di sini kita pengen lihat nih simulasinya itu berdasarkan Monte Carlo tuh gimana sih? Kita ambil 50 aja, 50 contoh simulasinya aja, karena kalau 1000 aja itu udah ngelek banget gitu laptop kita untuk render, apalagi 10.000 yang tadi kita generate, maka kita ambil 50 contoh aja. Lagi kalaupun 10.000 nggak kelihatan dengan jelas gitu ya, karena kan bentuknya tuh banyak banget gitu, jadi tertutup semua gitu. Jadi kita ambil 50 aja, dari 50 sampel ini bisa terlihat arah pergerakan minyaknya ada yang ke atas banget, ada yang ke bawah, tapi dari sini bisa kita lihat cenderung kebanyakan ke atas ya. Kan. Di sini volatilenya cenderung ke atas bisa dilihat gitu ya, yang turun ke bawah itu nggak setajam yang turun ke atas. Karena ini memang dibuktikan gitu ya seberapa tangguhnya GBM kami ini, karena bisa mendeteksi adanya volatilitas harga ke depannya yang sangat tinggi gitu akibat dari nilai volatil yang 3% tadi gitu. Maka lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dibuktikan dengan ketangguhan model tadi seperti yang tadi sudah dilihat gitu ya, banyak yang arahnya naik ke atas. Memang sesuai dengan realita dunia kita pada saat ini gitu ya, yang mana volatil harga minyak tuh masih cenderung naik terus gitu ya, walaupun sempat turun-turun-turun, naik lagi, sempat gagal lagi, tertanda pada hari ini kita record video ini sebelumnya ada pembukaan Selat Hormuz, tapi ternyata damainya tuh belum damai lagi. Jadi walaupun sempat turun, ternyata kebesokannya naik lagi akibat gagal perundingan damai antara Iran dengan Amerika gitu ya. Nah, dari sini dibuktikan bahwa eh, evaluasi menggunakan MAPE dan MDAP, di sini kami mendapatkan MAPE-nya itu sebesar 9,17%, yang mana berdasarkan klasifikasi kami, menurut artikel yang kami citasi di rujukan sebelumnya, kami mendapatkan bahwa 9,717% ini di bawah 10% gitu ya. Dan ini masih sangat baik sekali gitu ya untuk sesuatu yang memprediksi skenario realita. 9% itu adalah angka yang sangat bagus, dan untuk melihat dari sisi median kita juga mendapatkan nilai yang lebih kecil lagi yaitu 5,22%, karena mediannya itu tentu yang paling tengah gitu ya. Karena kan ini kan kita menggunakan simulasi Monte Carlo yang mana dia banyak skenario, maka median tentu salah satu yang harus kita gunakan gitu karena dia banyak skenarionya. Nah, dari sini total akurasinya bisa kita dapatkan 94,77%. Jadi ini tentu sangat-sangat hasil yang cukup memuaskan karena bisa memprediksikan secara lengkap dan ampuh gitu ya. Dia bisa tangguh untuk mengevaluasi dalam dunia realita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Aldi.
Nah, jadi setelah kita tahu bahwa model GBM ini memiliki tingkat akurasi yang sangat baik ya untuk kasus ini, nah selanjutnya kita bisa melihat bagaimana model ini digunakan untuk memproyeksikan harga di masa depan. Nah, di sini kita menggunakan 50 hari di masa depan. Nah, di sini bisa dilihat untuk harga data aktualnya itu direpresentasikan oleh garis yang hitam, lalu untuk data hasil prediksi GBM-nya itu direpresentasikan oleh garis biru yang putus-putus ini. Nah, sementara untuk bagian biru yang transparan ini, yang berbentuk corong, ini kita namakan sebagai corong ketidakpastian, di mana seiring bertambahnya waktu, maka corong ketidakpastian ini bergerak melebar secara eksponensial, di mana ini menggambarkan bahwa risiko itu terakumulasi seiring waktu. Nah, karena itu model GBM ini optimal bertindak sebagai radar taktis jangka pendek untuk manajemen risiko operasional, bukan untuk ramalan makroekonomi yang jangka panjang. Mungkin boleh di next. Lalu berikutnya untuk distribusi probabilitas harga WTI di akhir periode simulasi, di mana kita dapat untuk bagian mediannya itu ada di harga 63,20 dolar. Lalu untuk base case-nya atau kasus terbaiknya itu ada di persentil 97,5%, yaitu di harga 163,79 dolar. Lalu untuk worst case-nya itu ada di persentil 2,5%, yaitu di harga 24,35 dolar. Nah, karena harga komoditas fisik itu tidak mungkin bernilai negatif ya atau dibatasi oleh angka nol, maka sisi kiri atau downside distribusi memiliki batas yang kokoh. Sementara sisi atas atau upside itu tidak ada batas atau ruangnya itu jauh lebih luas. Nah, ini berarti secara substansi ekonomi, upside risk atau potensi harga meledak akibat disrupsi supply itu secara matematis jauh lebih besar dan persisten dibandingkan downside risk atau potensi harga jatuh bebas. Mungkin boleh di next. Nah, melanjutkan dari slide sebelumnya, di sini uh, kita rangkum ke dalam 3 skenario berikut, ya, di mana skenario pesimis yaitu di persentil 2,5%, yaitu ada di harga 24,35 US dollar, di mana pemicunya itu sendiri bisa disebabkan oleh kontraksi ekonomi global yang parah, resesi akut menekan permintaan tinggi, energi yang tinggi, serta banjir pasokan mendadak di pasar. Lalu skenario kedua yaitu ada pada mediannya, di mana ada di harga 63,20 US dollar. Pemicunya sendiri bisa disebabkan oleh redanya tensi geopolitik, lalu pasar menemukan titik equilibrium yang baru pasca krisis, lalu arus rantai logistik yang kembali normal. Lalu untuk skenario terakhir yaitu skenario optimis ya atau krisis, di mana ini ada di persentil 97,5%, ada di harga 163,79 US dollar. Pemicunya sendiri bisa disebabkan oleh adanya guncangan pasokan positif atau supply shock dan pembatasan produksi OPEC plus yang berlanjut dan eskalasi blokade Selat Hormuz yang tak terhindarkan. Mungkin boleh di next. Nah, untuk sejujurnya model GBM standar yang kami gunakan ini memiliki dua keterbatasan utama, di mana keterbatasan saat ini itu ada. Yang pertama, model mengasumsikan parameter volatilitas dan tren itu bernilai konstan sepanjang periode proyeksi. Lalu untuk keterbatasan yang kedua itu, model ini kurang peka terhadap lonjakan harga yang terjadi secara tiba-tiba atau diskontinu yang berada di luar pola data historis. Oleh karena itu, kami menyusun peta jalan pengembangan ke depan untuk penelitian lanjutan ke dalam 3 generasi berikut. Yang pertama, eh, itu ada model GBM dengan Monte Carlo. Untuk fokus penelitiannya itu sendiri adalah fokus memetakan fluktuasi kontinu secara log normal dengan efisiensi yang tinggi. Lalu untuk yang kedua, itu menggunakan model Merton Jam Diffusion. Fokusnya itu sendiri adalah menangkap lonjakan harga mendadak akibat kejutan geopolitik secara langsung. Lalu untuk yang ketiga, itu adalah model stochastic volatility ya, atau GARCH, di mana fokusnya itu sendiri adalah mengatasi volatility clustering, mengakomodasi perubahan rezim volatilitas yang bergeser secara dinamis. Mungkin boleh di next. Sebagai penutup, ada 3 kesimpulan utama dari penelitian kami. Yang pertama, validitas taktis tingkat tinggi.
itu integrasi GBM dan Monte Carlo terbukti memetakan volatilitas ekstrim harga minyak mentah global WTI dengan akurasi 94,7%. Ini adalah instrumen manajemen risiko operasional yang sangat solid untuk peramalan jangka pendek. Lalu yang kedua, waspadai risiko asimetris atau upside skew. Pola log normal mengonfirmasi bahwa risiko lonjakan harga yaitu di atas 163 US dollar jauh lebih persisten dibandingkan risiko penurunan harga atau sekitar 24 US dollar. Karena itu, portofolio negara dan industri strategis perlu di-hedge atau dilindungi dari risiko adanya inflasi energi. Lalu yang ketiga, adanya batas ketidakpastian waktu. Nah, karena selang kepercayaan melebar secara eksponensial seiring waktu, peramalan makroekonomi taktis dengan model ini harus ditinjau dan dikalibrasi ulang secara ketat. Idealnya dalam siklus di bawah 50 hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Daru atas bimbingan dan ilmu yang telah Ibu berikan sepanjang semester ini hingga kami dapat menyelesaikan penelitian kami ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.